Hai, namaku Zela and welcome back to my channel. Kali ini aku mau share tutorial cara melukis salah satu tanaman rumahan yang udah terkenal, yaitu Monstera. Daripada kelamaan, yuk langsung ke videonya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, apakah kalian punya tanaman ini di rumah? Jadi, Monstera adalah salah satu tumbuhan hias tropis yang bisa hidup di dalam ruangan karena dia bisa tumbuh walaupun kurang cahaya. Selain untuk penghias ruangan, tanaman ini juga bisa memperbaiki kualitas udara di dalam ruangan loh. Sekarang kita mulai tutorialnya. Untuk langkah pertama, aku akan membuat sketsanya dulu menggunakan pensil. Di sini, aku akan membuat bentuk dasar dari daun Monstera itu sendiri, yaitu seperti sekop atau berbentuk hati. Di sini, aku akan menggambar daun Monstera dengan ukuran yang besar. Tapi, aku juga membuat daun Monstera yang ada di bagian belakang sehingga dia tersembunyi ataupun menghadap ke samping. Oh iya, sebenarnya aku udah pernah loh bikin tutorial cara menggambar daun Monstera secara individual. Jika kalian belum pernah nonton videonya, kalian bisa cek linknya di description box di bawah atau klik kartu di pojok kanan atas dari video ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan mempertebal sketsanya masih menggunakan pensil. Kali ini aku akan membuat bentuk daunnya supaya lebih jelas. Ciri khas dari daun Monstera ini seperti tersobek-sobek di bagian ujungnya ya, jadi aku juga akan menggambar seperti aslinya. Selain itu juga, ciri khas lain dari Monstera adalah lubang yang ada di bagian daunnya. Nanti aku juga akan menambahkan lubang-lubang tersebut secara random. Selanjutnya langsung aja kita hapus bagian sketsa pensil yang tipisnya supaya nanti nggak terlalu mengotori ketika kita mewarnai menggunakan watercolor. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian pewarnaan. Di sini aku menggunakan warna hijau yang cukup muda, yaitu menggunakan campuran air yang banyak ya, supaya hasilnya masih tipis dan nanti bisa kita layer dengan warna-warna yang lebih gelap. Kali ini aku menggunakan watercolor dari Lyra, dan seperti biasa semua peralatan yang aku gunakan di video ini aku cantumkan di description box. Jangan lupa dicek ya. Selanjutnya, selagi permukaannya masih basah, aku langsung menambahkan cat air lagi dengan warna hijau yang lebih gelap. Di sini nanti akan ada efek yang namanya bleeding, sehingga mereka itu seperti membaur secara otomatis. Biarkan mereka menyebar dengan sendirinya. Di sini aku hanya menambahkan warna gelap di bagian tengah tulang daunnya dan di ujung-ujung daunnya saja.
Di sini aku mau menggunakan warna kuning kehijauan di bagian tengah daunnya. Caranya yaitu dengan mengeringkan brush terlebih dahulu, kemudian aku akan menyerap air dan warna dari daun tersebut. Pastikan warna yang ada di daun tersebut masih basah ya, karena kalau sudah kering maka airnya sudah tidak bisa diserap lagi. Selanjutnya aku mewarnai daun yang ada di bagian belakang. Di sini aku menggunakan warna hijau yang jauh lebih gelap supaya menimbulkan dimensi dan efek bayangan supaya mereka ini kontras ya, berada di belakang sehingga tidak mendapat terlalu banyak cahaya dibandingkan dengan daun-daun yang ada di depannya. Sembari menunggu cat air di bagian daunnya kering, aku akan lanjut mewarnai bagian potnya. Aku menggunakan warna biru keabu-abuan untuk bagian dasarnya. Gunakan air yang banyak supaya warnanya jadi tipis. Kemudian selagi catnya masih basah, aku menambahkan warna abu-abu yang lebih gelap. Aku menambahkan hanya di bagian tepi saja dan membiarkan mereka membaur dengan sendirinya. Setelah cat airnya mengering, aku merasa daun yang bagian belakang ini masih agak kurang gelap, jadi aku menambahkan layer lagi atau lapisan warna yang lebih gelap di bagian atasnya. Tapi pastikan ya bahwa cat airnya sudah kering sempurna. Kita udah masuk ke tahap detail akhir. Di sini untuk tulang daunnya aku menambahkan dengan gouache warna putih. Namun jika kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan spidol ataupun gel pen berwarna putih ya.
satu langkah ekstra terakhir, aku menambahkan shadow atau bayangan di bagian bawah potnya. Di sini aku masih menggunakan warna abu-abu supaya lebih natural. Lalu aku bisa menambahkan intensitasnya lagi jika dirasa kurang gelap. Dan akhirnya selesai juga lukisannya. Gimana menurut kalian? Coba dong komen di bawah. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian ya. See you on the next video. Bye.